Bukan jadi ahli surga sih, cuman ada salah satu diksi hadis yang menceritakan bahwa kalau kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya, maka kalau kita mati di pagi itu atau di malam itu, maka kita dijamin masuk surga gitu. Bersyukur karena itu tanda kita normal dan kita ungkapkan rasa syukur kita itu dengan mentaatinya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita jangan sampai melanggar batas-batas syariat yang sudah digariskannya dan bersabar kemudian belajar agar kita bisa menghalalkan orang yang kita suka. Kalau kita pengen melakukan suatu hal yang baru, maka kita harus tahu manfaat-manfaat apa yang kita dapat dari melakukannya. Kayak olahraga. Apa sih manfaat olahraga? Oh ternyata baik buat tubuh kita jadi sehat, kemudian meningkatkan endorfin di otak kita jadi segar, kita jadi fresh. Insya Allah jadi semangat. Allah udah kasih setiap dari kita hidayah, cuman kitanya aja yang nggak mau deket. Hidayah itu apa sih? Artinya petunjuk dari kata hadayah di. Nah Allah udah kasih kita petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala ciptaan kita akal, dengan akal ini kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, dan Allah udah kasih Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu menunjuki setiap lini kehidupan kita. Jadi kalau kita mau ikut Al-Quran dan hadis, insya Allah kita bakal bahagia dunia dan bahagia akhirat yang terakhir. Hidayah itu taufik namanya. Dan itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak ngasih ke kita apa enggak. Makanya kita minta terus. Kita minta minimal 17 kali dalam sehari. Kapan? Pada saat sholat 5 waktu. Nah, kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ingat, hidayah itu kan petunjuk. Ihdina, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Jadi jangan pernah bilang aku pengen sih berbuat baik, cuman aku belum dapat hidayah. Seolah-olah hidayah yang salah gitu. Padahal hidayah udah dikasih setiap dari kita. Cuman kitanya mau belajar apa enggak, mau nyari apa enggak. Hidayah udah Allah sediakan ke kita semua teman-teman. Lah, kenapa harus dipilih? Dua-duanya adalah ulama yang hanif, ulama kita ya, kita harus menghormati mereka, kita harus menimba ilmu dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat, amin. Kita harus tahu prioritas kita apa gitu Kak. Jangan sampai kegiatan kita tuh campur aduk jadi nggak jelas gitu. Dan kalau kita punya prioritas insya Allah lebih terarah dan kita bisa lebih fokus. Nah misalnya kalau aku prioritas aku baca buku, maka HP aku taruh nggak. Hijrah tanpa bangku pesantren maksudnya apa nih? Hijrah kan artinya berpindah, berarti berpindah tanpa bangku pesantren ya nggak apa-apa lah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita emang pengen berubah, ya kenapa harus dari pesantren? Toh sahabat-sahabat ulama-ulama dulu nggak ada yang pesantren. Insya Allah enggak. Yang membatalkan wudhu tuh salah satunya adalah apa-apa yang keluar dari dubur dan kemaluan itu bisa membatalkan wudhu. Kenapa kamu nggak percaya diri? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala udah bilang bahwa kamu adalah makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa kamu nggak percaya diri? Padahal Allah nyiptain kamu sebagai sebaik-baiknya makhluk, sebagai sempurnanya makhluk. Kalau kita puasa terus mandi, nah gayungnya sengaja ketelen. Gayung ketelen. Pak. Bukan batal sih, aku takutnya kamu tuh meninggal gitu kan. Gayung kan gede banget kan. Keselak kamu. Kalau lagi krisis bersyukur biasanya aku nulis tentang nikmat-nikmat Allah yang udah Allah kasih ke aku. Ya Allah makasih aku masih bisa ngelihat, di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa ngelihat. Ya Allah makasih aku bisa mendengar, bisa merasa, bisa punya tangan, punya kaki, punya pencernaan yang. Sering banget kita ngerasa ketika doa-doa kita nggak kabul, kita bakal mikir kok Allah kok nggak ngabulin doa-doa gue ya, padahal gue udah ngelakuin yang terbaik yang gue bisa, gue udah minta kepada Allah pagi siang malam gitu, tapi kok belum dikabul-kabulin. Bukannya Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa atas segala sesuatu, bukannya Allah itu maha kaya, maha perkasa, dan kalau Allah pengen sesuatu maka cuma bilang kun langsung jadi gitu. Tapi kok sampai sekarang kok belum ada ya hasil dari doa yang udah gue panjatkan. Dan ternyata yang salah tuh bukan doanya teman-teman, yang salah itu adalah kitanya. Jadi ketika doa-doa kita nggak terkabul, bisa jadi kitanya yang salah dalam berdoa. Dan salah satu sebab salahnya doa adalah pertama dosa, yang kedua karena kita tidak mengilmui doa yang kita baca. Kita menjadikan doa tuh cuma sekedar apa ya, gerakan atau ritual biasa gitu. Jadi yang ada sekarang kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu, bahwa ketika kita melakukan salat maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Tapi kenapa kita udah ngelakuin salat kita tetap ngelakuin perbuatan keji dan mungkar? Nah, itu sebabnya adalah karena kita tidak menghayati esensi dari salat itu gitu. Maka jadinya sholat kita tuh cuman sekedar gerakan biasa aja, cuman sekedar menutupin bahwa kita udah selesai nyelesain kewajiban kita sebagai seorang hamba, tapi kita nggak benar-benar khusyuk. Nah begitu juga dengan doa. Ketika kita berdoa itu bukan cuman sekedar apa yang keluar dari mulut, tapi
harus ada kolerasinya dengan hati dan jiwa kita. Karena apa-apa yang tidak diniatkan, tidak menggunakan amalan kita yang tidak dilandaskan atas hati dan jiwa kita, itu adalah salah satu sebab tertolaknya sebuah amal gitu teman-teman. Maka penting banget untuk mengilmui sebuah doa. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar doa-doa kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita harus mengikuti tata cara doa yang benar. Nah, siapa yang bisa mencontohkan kita doa kita itu benar apa enggak? Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu diutus untuk jadi contoh kita bagaimana caranya kita berdoa dengan baik, bagaimana caranya kita beribadah dengan baik. Nah, teman-teman, Rasul itu mencontohkan dan memberitahu kita bahwa poros dari agama ini adalah doa. Kenapa? Karena kita memulai segala sesuatu itu dengan doa. Pada saat sedang mengerjakan sesuatu itu dengan doa. Ketika kita mendapatkan kesulitan itu dengan doa. Ketika kita mendapatkan kemudahan itu dengan doa. Dan setelah kita selesai dari sebuah kegiatan, kita juga mengakhirinya dengan doa. Sebegitu penting dan sebegitu besarnya peran doa dalam agama kita teman-teman. Maka penting banget bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata cara dan adab-adab dalam berdoa agar doa-doa kita tuh didengar sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, teman-teman bisa tahu bagaimana caranya agar doa-doa kita itu sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di buku Aleta. A Letter to Allah. Ini ngebahas dan mentadaburi 40 doa Robbana. Jadi bukan cuma sekedar ngebahas doa-doa apa yang ada dalam Al-Qur'an. Plus ini juga dibahas kisah-kisahnya. Jadi latar belakang apa sih yang menyebabkan Nabi ini baca doa ini, Nabi ini baca doa ini. Dan nah, buku ini kan yang nulis Ustadz Umar Mita, Hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Buku ini aku kasih ke abi aku gitu pas Ramadan kemarin, pas Lebaran kemarin. Dan ternyata pas abi aku baca, abi aku suka banget. Karena apa? Karena bahasanya yang ringan banget. Teman-teman bakal nemuin di setiap babnya itu ada satu doa yang pengen dibahas, kemudian inti dari doa yang pengen dibahas, abis itu ada tadaburnya. Kemudian ada inti dari tadaburnya, kemudian langsung deh konklusi dari doanya. Teman-teman juga bisa lihat kan, ini satu doa itu cuma 4 atau 3 lembar gitu. Dengan bahasa yang singkat, padat, berwibawa tapi ngena. Jadi teman-teman pada saat selesai baca, teman-teman bisa langsung sharing ke anak, ke istri, ke saudara, atau enggak ke temen gitu. Jadi buku ini menurut aku aplikatif sih. Jadi aku nggak banyak baca cepat buku ini, tapi aku baca nikmatin setiap harinya satu aja. Jadi buat teman-teman yang pengen nargetin gimana caranya supaya bisa rajin baca buku. Nah, buku ini cocok banget nih untuk jadi challenge. Sehari satu tema aja, cuman 5 lembar, 4 lembar gitu. Masa iya sih nggak bisa gitu. Dan ini kerennya dapat bonus ketika lalaikan sholat, dapat bonus buku. Jadi kalau teman-teman mau order buku Aleta ini, teman-teman bakal dapat bonus ketika aku lalaikan sholat buku ini. Ini seharga 60.000. Nah, buat teman-teman yang pengen buku Aleta, silahkan kunjungin Hawadis Store ya. Oke, barakallah.